Bagaimana jika kesedihan terdalam justru menjadi jalan untuk menemukan cinta yang paling agung? Dan bagaimana jika penyembuh luka terhebat bukanlah tabib istana, melainkan doa tulus dari seseorang yang bahkan tidak kita kenal? Ini adalah kisah tentang seorang sultan perkasa yang tahtanya terasa seperti penjara setelah kehilangan segalanya. Dan seorang ibu tiri sederhana di desa terpencil yang justru memiliki segalanya di atas sajadahnya. Sebelum menonton video ini, tuliskan dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Cerita Ribat, kami doakan agar selalu dimudahkan segala urusannya, dilancarkan rezekinya, dan selalu mendapatkan rahmat dari Allah. Amin. Sekarang kita lanjut ceritanya. Di sebuah kerajaan yang bermandikan emas dan kemewahan, Sultan Malik Al-Fahd duduk di atas tahtanya yang megah, namun hatinya adalah ruang paling gelap di seluruh istana. Matanya yang dulu tajam dan penuh wibawa, kini meredup, memancarkan duka yang tak terhingga sejak kehilangan permaisuri dan putra mahkotanya dalam sebuah kecelakaan tragis setahun yang lalu. Setiap sudut istana, setiap melodi musik, setiap hidangan mewah hanya menjadi pengingat pahit akan tawa dan kebahagiaan yang telah direnggut darinya. Para menteri dan penasihat berbisik cemas, melihat pemimpin mereka tenggelam dalam lautan kesedihan yang tak bertepi. Kerajaan berjalan tanpa jiwa, karena rajanya telah kehilangan detak jantungnya sendiri. Ia adalah raja dari jutaan rakyat, namun menjadi tawanan dari satu kenangan. Hari-hari Sultan Malik berlalu dalam rutinitas yang hampa dan sunyi. Fajar menyingsing bukan sebagai harapan, melainkan sebagai paksaan untuk kembali menghadapi hari yang kosong. Ia sering berdiri di balkon kamarnya, memandangi taman istana yang dulu menjadi tempat bermain putranya, kini tampak sunyi dan menyedihkan. Gema tawa anaknya seolah masih terdengar di antara desiran angin, menyayat hatinya lebih dalam dari belati manapun. Ia menolak semua jamuan kenegaraan, mengabaikan tumpukan dokumen yang memerlukan tanda tangannya, dan menjauhkan diri dari siapapun yang mencoba menghiburnya. Kekayaan dan kekuasaan yang dimilikinya terasa seperti kutukan, karena tak satu pun dari itu semua yang mampu membeli kembali satu tarikan napas dari orang-orang yang ia cintai. Para penasihat kerajaan, yang dipimpin oleh Wazir Agung, Yusuf, mengadakan pertemuan rahasia. Mereka sangat khawatir dengan kondisi Sultan dan dampaknya terhadap stabilitas negara. Kita tidak bisa membiarkan Yang Mulia terus seperti ini, kata Wazir Yusuf dengan suara berat. Kesedihannya adalah awan hitam yang menutupi seluruh negeri. Rakyat merindukan pemimpin mereka. Berbagai usul diajukan, mulai dari mendatangkan tabib terbaik, penghibur termasyur, hingga menyarankan pernikahan baru. Namun, mereka tahu hati Sultan Malik adalah benteng yang tertutup rapat, tak mudah ditembus oleh solusi duniawi semata. Mereka butuh sesuatu yang lebih dari sekadar pengalihan. Akhirnya, Wazir Yusuf memberanikan diri menghadap Sultan Malik secara pribadi. Ia tidak datang dengan dokumen kenegaraan, melainkan dengan sebuah usulan yang tulus dari hati seorang sahabat. "Tuanku Sultan," ujarnya lembut, "istana ini telah menjadi sangkar bagi duka tuanku. Mungkin sudah saatnya tuanku terbang sejenak, mencari udara yang berbeda." Ia menyarankan sebuah perjalanan spiritual, sebuah perjalanan tanpa mahkota dan jubah kebesaran. Sebuah perjalanan untuk menemukan kembali Malik, bukan sebagai sultan, tetapi sebagai seorang hamba Tuhan yang sedang diuji. Sultan Malik awalnya menolak mentah-mentah. Meninggalkan istana berarti meninggalkan sisa-sisa kenangan yang masih melekat di dindingnya. Namun, perkataan Wazir Yusuf tentang hamba Tuhan yang sedang diuji terus terngiang di telinganya. Malam itu,
ia bermimpi didatangi oleh almarhumah istrinya yang tersenyum dan menunjuk ke arah cakrawala yang jauh, seolah memberinya restu untuk pergi. Ketika terbangun, ada setitik tekad di dalam hatinya yang beku. Ia setuju untuk melakukan perjalanan itu, dengan satu syarat, ia akan pergi menyamar sebagai orang biasa, tanpa pengawal dan tanpa kemewahan. Tujuan perjalanan itu dipilih secara acak dari sebuah peta dunia. Jarinya berhenti di sebuah kepulauan hijau yang permai, Indonesia. Ia pernah mendengar tentang negeri itu sebagai negeri dengan ribuan pulau, keramahan penduduk, dan keindahan alam yang menenangkan jiwa. Diputuskanlah ia akan pergi ke sebuah desa kecil yang jauh dari hiruk-pikuk kota, sebuah tempat di mana tak seorang pun akan mengenali wajahnya yang sering muncul di majalah-majalah internasional. Persiapan dilakukan secara rahasia, hanya Wazir Yusuf dan segelintir orang kepercayaan yang mengetahuinya. Jubah kebesaran ditukar dengan kemeja sederhana, dan nama Sultan Malik Al-Fahd disembunyikan di balik nama samaran, Adam. Di belahan dunia lain, di sebuah desa kecil di lereng gunung di Jawa Barat, hiduplah seorang wanita bernama Anissa. Hidupnya jauh dari kemewahan, namun hatinya adalah istana yang penuh dengan kedamaian dan rasa syukur. Anissa adalah seorang ibu tiri bagi seorang gadis kecil berusia 7 tahun bernama Rina. Setelah ayah Rina meninggal dunia, Anissa lah yang membesarkannya dengan penuh cinta dan kasih sayang, menghapus stigma buruk tentang seorang ibu tiri di mata para tetangganya. Ia dikenal sebagai wanita yang bijaksana, lembut tutur katanya, dan sangat teguh dalam imannya. Pagi Anissa selalu dimulai dengan suara adzan subuh. Ia akan membangunkan Rina dengan lembut, mengajaknya sholat bersama, lalu menyiapkan sarapan sederhana dari hasil kebun di belakang rumah. Rumah panggung mereka yang kecil selalu bersih dan rapi, dihiasi senyum tulus Rina dan lantunan ayat suci yang sering dibaca Anissa. Ia tidak memiliki banyak harta, tetapi ia memiliki segalanya, iman yang kuat, putri yang sehat, dan hati yang selalu merasa cukup. Bagi Anissa, kebahagiaan bukanlah tentang apa yang dimiliki, melainkan tentang seberapa banyak rasa syukur yang bisa dipanjatkan. Anissa memiliki hubungan yang sangat istimewa dengan Rina. Ia tidak pernah mencoba menggantikan posisi ibu kandung Rina, melainkan memposisikan dirinya sebagai sahabat dan pembimbing. Setiap sore, mereka akan duduk di teras, di mana Anissa akan menceritakan kisah-kisah para nabi atau menjawab pertanyaan-pertanyaan Rina yang polos tentang kehidupan. "Bunda," tanya Rina suatu hari, "kenapa Allah mengambil ayah dan ibu kandungku?" Anissa memeluknya erat dan menjawab dengan lembut, "Karena Allah sangat menyayangi mereka, Nak. Dan Allah menitipkan kamu kepada Bunda, agar Bunda bisa belajar menjadi orang yang lebih kuat dan penyayang." Sultan Malik, atau kini Adam, akhirnya tiba di Indonesia. Perbedaan budaya dan lingkungan langsung terasa begitu ia menginjakan kaki di luar bandara. Namun, saat ia melakukan perjalanan menuju desa tujuan, ia merasakan sesuatu yang sudah lama hilang, ketenangan. Pemandangan sawah yang menghijau, udara yang sejuk, dan senyum ramah dari orang-orang yang berpapasan dengannya adalah balsam bagi jiwanya yang terluka. Ia menyewa sebuah rumah kecil di pinggir desa, bertekad untuk melebur dengan kehidupan lokal dan melupakan sejenak beban berat yang ia pikul di pundaknya. Kehadiran Adam, seorang pria asing dengan wajah Timur Tengah, tentu saja menarik perhatian penduduk desa. Namun, sikapnya yang pendiam dan sopan membuat warga segan untuk bertanya lebih jauh. Mereka menganggapnya sebagai seorang musafir yang sedang mencari ketenangan, dan mereka memberinya ruang yang ia butuhkan. Adam menghabiskan hari-harinya dengan berjalan-jalan tanpa tujuan,
menyusuri pematang sawah, dan duduk di tepi sungai, mencoba berdamai dengan pikirannya yang kacau. Namun, bayangan istri dan anaknya selalu berhasil menemukannya dimanapun ia bersembunyi. Di tengah kegelisahannya, Adam sering mengunjungi masjid kecil di pusat desa. Bukan hanya untuk sholat, tetapi juga untuk merasakan kedamaian yang terpancar dari tempat itu. Ia akan duduk di pojok, memperhatikan orang-orang yang datang dengan wajah lelah namun pulang dengan wajah yang lebih tenang. Ia iri dengan kedamaian yang mereka miliki. Imannya sendiri terasa goyah sejak tragedi itu. Ia marah pada takdir dan merasa ditinggalkan oleh Tuhan. Di masjid itulah, ia tanpa sengaja sering melihat Anissa yang sedang mengajar anak-anak mengaji. Adam terpesona dengan cara Anissa mengajar. Suaranya lembut namun tegas, penuh kesabaran saat menghadapi anak-anak yang terkadang sulit diatur. Ada seberkas cahaya ketulusan di wajahnya yang membuatnya berbeda dari wanita manapun yang pernah Adam temui. Ia melihat bagaimana Anissa memperlakukan semua anak dengan kasih sayang yang sama, terutama seorang gadis kecil yang selalu berada di sisinya, yang ia ketahui kemudian adalah anak tirinya, Rina. Interaksi antara Anissa dan Rina adalah pemandangan yang menghangatkan sekaligus menyakitkan bagi Adam. Suatu sore, saat hujan turun dengan derasnya, Adam berteduh di teras masjid. Anissa dan Rina juga melakukan hal yang sama. Untuk pertama kalinya, mereka berada dalam jarak yang begitu dekat. Rina, dengan kepolosannya, mendekati Adam dan bertanya, "Om bukan orang sini, ya?" Adam tersenyum tipis, senyum pertama yang tulus dalam setahun terakhir, dan menjawab, "Bukan, Nak. Om hanya seorang musafir." Anissa dengan sopan meminta maaf atas kelancangan putrinya, dan itulah awal dari perbincangan pertama mereka. Percakapan mereka singkat dan sederhana, hanya seputar cuaca dan kehidupan desa. Namun, bagi Adam, mendengar suara Anissa yang menenangkan seperti mendengarkan melodi yang telah lama hilang. Ada kebijaksanaan dalam setiap kata-katanya yang sederhana. Ketika Anissa berbicara tentang bagaimana hujan adalah rahmat yang membawa berkah, Adam merasakan sentilan lembut di hatinya. Selama ini ia hanya melihat hujan sebagai representasi dari air matanya, namun wanita di hadapannya melihatnya sebagai sebuah anugerah. Sejak pertemuan itu, Adam mulai mencari-cari kesempatan untuk bisa kembali berbicara dengan Anissa. Ia akan sengaja datang ke masjid saat Anissa selesai mengajar atau berjalan melewati rute yang sering dilalui Anissa saat pergi ke pasar. Ia tidak melakukannya dengan niat buruk, melainkan karena ia merasakan ada sesuatu dalam diri Anissa yang bisa menjadi penawar bagi racun kesedihan di hatinya. Ia haus akan kedamaian, dan Anissa adalah oase yang ia temukan di tengah gurun penderitaannya. Adam mengetahui dari kepala desa bahwa Anissa adalah seorang janda yang membesarkan anak tirinya seorang diri. Fakta ini membuat rasa kagumnya semakin besar. Ia melihat kekuatan luar biasa di balik kelembutan Anissa. Ia melihat seorang wanita yang diuji oleh kehidupan dengan caranya sendiri, namun tidak pernah kehilangan senyum dan rasa syukurnya. Anissa adalah cerminan dari ketegaran yang ingin Adam miliki, namun belum mampu ia gapai. Di sisi lain, Anissa merasakan ada duka yang mendalam di mata pria asing bernama Adam itu. Sebagai seseorang yang peka, ia bisa melihat tatapan kosong dan beban berat yang tersembunyi di balik sikap diamnya. Ia tidak tahu siapa Adam sebenarnya, tetapi hatinya tergerak untuk mendoakannya. Setiap selesai sholat, ia akan menyelipkan sebuah doa untuk musafir misterius itu, memohon agar Allah mengangkat kesedihan apapun yang sedang ditanggungnya. Sultan Malik, sang penguasa agung,
kini hidup sebagai Adam, pria biasa di sebuah desa terpencil. Paradoks ini mulai mengubah cara pandangnya terhadap kehidupan. Ia mulai menyadari bahwa kedamaian tidak ditemukan di dalam istana berlapis emas, tetapi di dalam hati yang berserah diri. Ia melihat kebahagiaan sejati dalam interaksi sederhana antar warga desa, dalam tawa riang Rina, dan dalam senyum teduh Anissa. Perlahan, dinding es di sekitar hatinya mulai menunjukkan retakan-retakan kecil. Pada suatu malam yang sunyi, Adam duduk di teras rumah sewanya, memandangi langit yang penuh bintang. Untuk pertama kalinya dalam setahun, ia tidak hanya melihat kegelapan di langit, tetapi juga keindahan gemerlap cahayanya. Ia teringat kata-kata Anissa saat mereka berbicara tentang bintang. Bintang akan bersinar paling terang di malam yang paling gelap. Malam itu, Adam merasa ada secercah harapan kecil yang mulai menyala di dalam jiwanya. Perjalanannya untuk menyembuhkan hati baru saja dimulai, dan ia merasa telah menemukan petunjuk arahnya pada seorang wanita sederhana bernama Anissa. Hari-hari berikutnya, Adam menjadi lebih berani untuk mendekat. Ia tidak lagi hanya mengamati dari kejauhan, tetapi mulai terlibat dalam kegiatan desa. Ia membantu para petani di sawah, ikut memperbaiki jembatan bambu yang rusak, dan sesekali membeli kue-kue buatan Anissa yang dititipkan di warung kecil. Setiap interaksi, sekecil apapun, terasa sangat berarti baginya. Ia belajar bahwa bekerja dengan tangan dan berinteraksi dengan orang-orang tulus memberikan kepuasan yang berbeda dari sekadar menandatangani dekret kerajaan. Masyarakat desa pun mulai menerimanya sebagai bagian dari mereka. Suatu pagi, Adam melihat Anissa kesulitan membawa keranjang belanjaan yang berat dari pasar. Tanpa ragu, ia menghampiri dan menawarkan bantuan. Anissa, dengan sifatnya yang menjaga diri, awalnya menolak dengan halus. Namun, Adam bersikeras dengan sopan, "Anggap saja ini sebagai cara saya berterima kasih karena desa ini telah menerima saya dengan baik." Anissa akhirnya setuju. Sepanjang perjalanan pulang, mereka terlibat dalam percakapan yang lebih dalam dari sebelumnya. Dalam perjalanan itu, Adam memberanikan diri untuk sedikit membuka dirinya, tentu tanpa menyebutkan identitas aslinya. Ia bercerita bahwa ia datang dari negeri yang jauh untuk mencari ketenangan setelah kehilangan bisnis keluarga yang ia bangun dengan susah payah. Ia menggunakan metafora bisnis untuk menggambarkan kerajaannya dan kehilangan untuk menggambarkan dukanya. Anissa mendengarkan dengan penuh empati, tanpa menghakimi atau memberikan nasihat yang menggurui. Ia hanya berkata, "Terkadang, Allah mengambil sesuatu agar kita menyadari bahwa hanya Dialah satu-satunya yang kita miliki." Kata-kata Anissa itu menusuk langsung ke jantung Adam. Selama ini, para penasihatnya mencoba menghiburnya dengan kata-kata tentang warisan, kekuasaan, dan tanggung jawab. Namun, kalimat sederhana dari Anissa ini justru yang paling menampar sekaligus menenangkannya. Kalimat itu mengingatkannya pada esensi paling dasar dari imannya. Ia mulai menyadari bahwa ia telah begitu fokus pada apa yang hilang, sehingga ia lupa pada Siapa yang Maha Memberi dan Maha Mengambil. Sejak saat itu, hubungan mereka menjadi lebih akrab. Adam seringkali, secara kebetulan, berada di tempat yang sama dengan Anissa dan Rina. Ia akan membantu Rina membuat layang-layang, atau sekadar duduk di teras masjid mendengarkan Anissa bercerita tentang filosofi hidup orang desa. Adam menemukan bahwa kebijaksanaan Anissa tidak berasal dari buku-buku tebal atau pendidikan tinggi, melainkan dari pengalaman hidup dan keimanan yang murni. Ia belajar tentang ikhlas, sabar, dan syukur dari praktik nyata seorang ibu rumah tangga sederhana.
Rina, dengan keluguan anak-anaknya, menjadi jembatan penting di antara mereka. Gadis kecil itu sangat menyukai Om Adam yang baik hati dan sering memberinya permen jahe. Rina tidak segan menarik tangan Adam untuk mengajaknya bermain atau bertanya banyak hal. Kedekatan Adam dengan Rina membuat Anissa melihat sisi lain dari pria misterius itu. Ia melihat ada kelembutan dan sosok seorang ayah yang tersembunyi di dalam diri Adam. Suatu hari, Rina jatuh sakit. Demamnya sangat tinggi dan ia terus mengigau. Anissa sangat panik karena tabib desa sedang pergi ke kota. Di tengah kepanikannya, Adam datang menawarkan bantuan. Dengan tenangnya, ia mengompres dahi Rina dan membuatkan minuman hangat dari resep herbal yang pernah ia pelajari dari tabib istana. Sikap tenangnya menular pada Anissa, membuatnya merasa tidak sendirian. Adam berjaga semalaman di samping Rina, memastikan kondisinya membaik. Melihat ketulusan Adam merawat Rina, hati Anissa tersentuh. Malam itu, sambil menjaga Rina, mereka berbagi cerita dalam bisikan pelan. Anissa bercerita tentang almarhum suaminya dan bagaimana ia berjanji untuk menjaga Rina seperti anak kandungnya sendiri. Adam, untuk pertama kalinya, menceritakan rasa sakitnya dengan lebih jujur, meski masih dalam kiasan. Saya juga kehilangan seseorang yang sangat saya cintai. Rasanya seperti separuh jiwa saya ikut pergi bersamanya, bisik Adam dengan suara bergetar. Anissa tidak bertanya lebih jauh. Ia hanya meletakkan tangannya di atas lengan Adam sebagai isyarat simpati dan berkata, "Kesedihan adalah tamu. Jangan biarkan ia menjadi tuan rumah. Persilakan ia masuk, jamu seperlunya, lalu antarkan ia ke pintu saat tiba waktunya untuk pergi. Yang harus tetap tinggal adalah kenangan baiknya, bukan luka karena kehilangannya." Malam itu, dua jiwa yang sama-sama pernah terluka menemukan sedikit penghiburan dalam keheningan dan pengertian bersama. Keesokan paginya, demam Rina turun. Gadis kecil itu terbangun dan mencari Om Adam. Kejadian itu membuat ikatan di antara mereka bertiga semakin kuat. Adam tidak lagi merasa seperti orang asing, melainkan bagian dari keluarga kecil itu. Ia sering datang membawakan buah-buahan atau sekadar bermain dengan Rina di halaman rumah, sementara Anissa memperhatikan mereka dari teras dengan senyum tipis yang mulai sering terukir di bibirnya. Waktu terus berjalan, dan Adam merasa jiwanya berangsur-angsur pulih. Ia mulai bisa tersenyum tanpa paksaan, tertawa lepas saat bermain dengan Rina, dan merasakan kembali ketenangan saat sholat. Ia menyadari bahwa penyembuhan itu tidak datang dari melupakan masa lalu, tetapi dari menerima takdir dengan ikhlas. Anissa, dengan doa-doa dan nasihat-nasihatnya yang lembut, telah menjadi guru spiritualnya tanpa ia sadari. Adam mulai merindukan tanggung jawabnya sebagai sultan, tetapi dengan perspektif yang baru. Ia ingin kembali bukan karena kewajiban, tetapi karena ia ingin memimpin kerajaannya dengan hati yang baru, dengan kebijaksanaan yang ia pelajari di desa kecil ini. Namun, ada satu hal yang menahannya, perasaannya terhadap Anissa. Perasaan itu tumbuh secara perlahan, dari kekaguman menjadi simpati, lalu menjadi sesuatu yang lebih dalam dan tulus. Ia berada dalam dilema besar. Mengungkapkan siapa dirinya akan menghancurkan dunia sederhana dan damai yang telah ia bangun di sini. Namun, menyembunyikannya lebih lama terasa seperti sebuah kebohongan terhadap wanita yang paling jujur yang pernah ia kenal. Bagaimana mungkin ia, seorang sultan, bisa bersanding dengan seorang ibu rumah tangga dari desa terpencil? Perbedaan di antara mereka bagaikan langit dan bumi.
Di tengah kebimbangannya, Adam memutuskan untuk meminta nasihat dari Anissa, tentu saja dengan sebuah perumpamaan. "Bu Anissa," katanya suatu sore, "jika ada seorang pria dari negeri yang sangat jauh, dengan latar belakang yang sangat berbeda, jatuh cinta pada seorang wanita dari desa ini. Menurut ibu, apakah cinta mereka bisa bersatu?" Anissa tersenyum bijak. "Pak Adam," jawabnya, "jodoh itu seperti rezeki, sudah tertulis di Lauhul Mahfudz. Bukan perbedaan negara atau status yang menjadi penghalangnya, tetapi perbedaan keyakinan dan akhlak. Selama keduanya berjalan di jalan Allah yang sama, sejauh apapun jaraknya, serumit apapun perbedaannya, Allah akan selalu punya cara untuk menyatukannya." Jawaban itu memberikan sedikit harapan bagi Adam. Sementara itu, di kerajaannya, Wazir Yusuf mulai cemas karena Sultan tak kunjung memberi kabar kapan akan kembali. Beberapa pejabat mulai mempertanyakan absennya sang pemimpin. Wazir Yusuf terus meyakinkan mereka bahwa Sultan sedang dalam perjalanan penting yang akan membawa kebaikan bagi kerajaan. Namun, ia sendiri mulai khawatir apakah Sultan telah menemukan kedamaian atau justru semakin tersesat. Adam memutuskan bahwa ia harus segera mengambil keputusan. Ia tidak bisa terus hidup dalam dua dunia. Ia merasakan perasaan yang kuat untuk Anissa, perasaan yang belum pernah ia rasakan bahkan pada almarhumah istrinya. Cintanya pada sang istri adalah cinta yang tumbuh dari perjodohan dan rasa hormat, tetapi cintanya pada Anissa adalah cinta yang lahir dari penyembuhan jiwa dan kekaguman murni. Ia mulai mempersiapkan diri untuk kemungkinan terburuk. Ia tahu bahwa pengakuannya akan menjadi sebuah guncangan besar bagi Anissa dan seluruh desa. Ia takut Anissa akan membencinya karena telah berbohong. Ia takut Anissa akan menolaknya karena statusnya. Ketakutan itu hampir membuatnya mundur, tetapi bayangan hidup tanpa kehadiran Anissa terasa jauh lebih menakutkan. Suatu malam, setelah sholat Isya di masjid, Adam berdoa dengan begitu khusyuk. Ia menumpahkan seluruh isi hatinya kepada Sang Pencipta. Ia memohon petunjuk, kekuatan, dan ampunan. Ia menyerahkan seluruh takdirnya, dilema cintanya, dan masa depan kerajaannya ke dalam genggaman ilahi. Dalam doanya, ia merasa ada sebuah ketenangan yang luar biasa menyelimutinya, sebuah keyakinan bahwa apapun yang terjadi adalah yang terbaik menurut skenario Tuhan. Keesokan harinya, sebuah peristiwa tak terduga terjadi di desa. Sebuah berita di televisi warung kopi menayangkan liputan tentang hilangnya Sultan Malik Al-Fahd dari negaranya. Meskipun fotonya sedikit berbeda karena ia kini memelihara janggut tipis, beberapa warga desa yang jeli mulai berbisik-bisik dan melirik ke arah Adam yang kebetulan sedang berada di warung itu. Tabir rahasia itu mulai tersingkap, lebih cepat dari yang Adam perkirakan. Pemilik warung, Pak Udin, adalah orang pertama yang menyadari kemiripan itu. Ia membesarkan volume televisi, membuat semua mata tertuju pada layar yang menampilkan foto resmi Sultan Malik dengan seragam kebesarannya. Mirip sekali dengan Pak Adam, ya, celetuk seseorang. Suasana di warung yang tadinya riuh mendadak menjadi hening. Semua mata kini beralih dari televisi ke wajah Adam, membandingkan, dan menemukan kemiripan yang tidak bisa disangkal. Adam merasa jantungnya berhenti berdetak. Adam mencoba tetap tenang, membayar kopinya, dan bergegas pergi dari warung. Namun, bisik-bisik itu telah menjadi desas-desus yang menyebar lebih cepat dari api. Kabar tentang musafir misterius yang mirip Sultan Arab sampai ke telinga setiap warga, termasuk Anissa yang sedang mengajar di teras rumahnya. Awalnya ia tidak percaya,
menganggapnya hanya sebagai gosip iseng belaka. Namun, hatinya mulai merasa tidak tenang. Tiba-tiba, desa yang tenang itu dikejutkan oleh suara deru helikopter yang semakin lama semakin mendekat. Sebuah helikopter mewah berwarna hitam dengan lambang kerajaan yang tidak mereka kenali mendarat di lapangan desa. Pintu terbuka, dan keluarlah beberapa pria berjas hitam dengan perawakan tegap, dipimpin oleh seorang pria tua yang berwibawa, Wazir Yusuf. Mereka tampak kebingungan, sampai salah satu dari mereka melihat Adam yang berdiri terpaku di dekat rumahnya. "Tuanku Sultan," seru salah satu pengawal sambil berlari dan bersujud di hadapan Adam. Wazir Yusuf pun bergegas menghampiri, matanya berkaca-kaca karena lega. "Syukurlah, kami menemukan Anda, yang mulia." Seluruh warga desa yang berkumpul di lapangan ternganga, menyaksikan pemandangan yang seperti adegan dalam film. Pak Adam yang pendiam, yang sering membantu mereka di sawah, ternyata adalah seorang sultan, seorang raja. Anissa, yang ikut berkerumun bersama Rina, merasakan dunianya seakan runtuh. Pria yang telah mengisi kekosongan hatinya, pria yang ia doakan setiap malam, ternyata menyimpan rahasia sebesar ini. Rasanya seperti sebuah pengkhianatan. Matanya bertemu dengan mata Adam dari kejauhan. Ia melihat kepanikan dan permohonan maaf di mata itu, tetapi hatinya sudah terlanjur terluka dan bingung. Ia menarik tangan Rina dan segera pulang, menutup pintu rumahnya rapat-rapat. Adam, atau lebih tepatnya Sultan Malik, merasa hancur melihat reaksi Anissa. Ia ingin berlari mengejarnya, menjelaskan semuanya, tetapi ia kini dikelilingi oleh para pengawal dan pejabatnya. Wazir Yusuf memberitahunya bahwa ada masalah mendesak di kerajaan yang membutuhkan kehadirannya. Tekanan dari dua dunia yang berbeda menghantamnya secara bersamaan. Ia harus memilih, dan ia tahu hatinya ada di mana. "Yusuf," kata Sultan Malik dengan tegas, "siapkan helikopter. Tapi aku tidak akan pergi sebelum menyelesaikan satu urusan di sini." Ia menepis para pengawalnya dan berjalan dengan langkah mantap menuju rumah Anissa, meninggalkan Wazir Yusuf dan seluruh warga desa dalam kebingungan. Setiap langkah terasa berat, seolah ia sedang berjalan menuju pengadilan terpenting dalam hidupnya. Ia mengetuk pintu rumah Anissa. "Anissa, tolong buka pintunya. Biarkan saya menjelaskan semuanya." Tidak ada jawaban. Hanya terdengar isak tangis Rina dari dalam yang bertanya mengapa bundanya menangis. Sultan Malik merasa hatinya teriris. "Anissa, saya mohon. Demi semua kebaikan yang pernah kau ajarkan padaku, beri aku 5 menit. Setelah hening yang terasa seperti selamanya, pintu itu akhirnya terbuka sedikit. Anissa berdiri di sana, wajahnya basah oleh air mata, matanya menunjukkan kekecewaan yang mendalam. "Siapa Anda sebenarnya?" tanyanya dengan suara bergetar. "Adam, sang musafir? Atau Sultan Malik Al-Fahd, sang penguasa? Mana yang merupakan kebohongan?" "Keduanya adalah aku," jawab Sultan Malik dengan suara lirih. "Adam adalah jiwaku yang terluka, dan Malik adalah bebanku. Aku datang ke sini sebagai Adam karena aku hancur, Anissa. Aku kehilangan segalanya. Aku marah pada Tuhan, pada takdir. Tapi kemudian aku bertemu denganmu. Kau, dengan kesederhanaan dan keimananmu, mengajariku cara untuk berdamai dengan takdir." Ia menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi lagi. Tentang almarhumah istri dan anaknya, tentang istananya yang terasa seperti penjara,
tentang perjalanannya mencari penyembuhan. Ia menumpahkan seluruh beban dan rahasianya di hadapan wanita itu, tidak lagi sebagai sultan kepada rakyatnya, tetapi sebagai seorang pria yang terluka kepada penyembuh hatinya. Aku tidak pernah bermaksud membohongimu. Lanjutnya, matanya memancarkan ketulusan. Aku hanya ingin menjadi Adam lebih lama lagi. Karena sebagai Adam, aku merasakan kedamaian yang tidak pernah kurasakan sebagai sultan. Dan sebagai Adam, aku jatuh cinta padamu, Anissa. Aku mencintai wanita sederhana yang mengajariku tentang kekuatan doa, bukan seorang ratu yang haus akan tahta. Pengakuan cinta yang tiba-tiba itu membuat Anissa semakin terguncang. Ia mundur selangkah, menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin, bisiknya. Anda adalah seorang sultan, dan saya hanyalah seorang janda, seorang ibu tiri di desa terpencil ini. Dunia kita berbeda. Jangan mempermainkan perasaan saya, tuanku. Panggilan, tuanku, yang ia gunakan terasa seperti dinding tebal yang ia bangun di antara mereka. Dunia kita hanya berbeda jika kita membiarkannya berbeda, seru Sultan Malik, mengambil langkah maju. Di mata Tuhan, kita semua sama, Anissa. Bukankah itu yang selalu kau katakan? Aku tidak peduli dengan status. Aku hanya peduli pada hatimu. Hati yang telah menyembuhkan jiwaku yang hampir mati. Di tengah percakapan tegang itu, Rina keluar dari belakang Anissa. Dengan mata sembab, ia menatap Sultan Malik dan bertanya dengan polos, "Om Adam, jadi Om Adam seorang raja?" Seperti di dongeng-dongeng Bunda. Pertanyaan polos itu sejenak mencairkan ketegangan. Sultan Malik berlutut agar sejajar dengan Rina. "Iya, sayang. Om adalah seorang raja. Tapi di depanmu dan bundamu, Om hanyalah Adam." Sultan Malik menatap Anissa sekali lagi. "Anissa, aku tahu ini semua terlalu tiba-tiba. Aku tahu aku telah melukai kepercayaanmu. Tapi perasaanku tulus. Aku tidak memintamu menjawab sekarang. Tapi aku ingin kau tahu bahwa aku akan kembali. Aku harus menyelesaikan tugasku di negeriku, tapi hatiku akan tertinggal di sini, bersamamu." Wazir Yusuf, yang telah mendekat, mendengar bagian akhir dari percakapan itu. Wajahnya menunjukkan keterkejutan. Ia tidak pernah menyangka perjalanan penyembuhan sultannya akan berakhir dengan sebuah kisah cinta yang rumit. Ia menghampiri sultan dan berbisik, "Tuanku, kita harus segera pergi. Masalah di Dewan Penasihat semakin memanas." Sultan Malik mengangguk. Ia menatap Anissa untuk terakhir kalinya. "Pikirkanlah semua ini. Berdoalah, minta petunjuk padanya, seperti yang selalu kau lakukan. Aku akan menerima apapun keputusanmu." Dengan berat hati, ia berbalik dan berjalan menuju helikopter, meninggalkan Anissa yang masih berdiri mematung di ambang pintu. Seluruh warga desa menyaksikan dalam diam saat Sultan Malik naik ke helikopter. Mereka melihat pemimpin negara adidaya itu menoleh ke belakang, ke arah sebuah rumah panggung sederhana, dengan tatapan yang penuh harap dan kesedihan. Baling-baling helikopter berputar kencang, menerbangkan debu dan daun-daun kering, seolah menggambarkan badai yang sedang berkecamuk di hati dua insan di bawahnya. Helikopter itu akhirnya terbang, meninggalkan keheningan yang pekat di desa kecil itu. Anissa masih berdiri di tempatnya, membiarkan air matanya mengalir deras. Ia menatap langit biru tempat helikopter itu menghilang. Pria yang ia kira seorang musafir biasa ternyata seorang raja.
dan raja itu baru saja menyatakan cinta padanya. Badai pengakuan telah berlalu, menyisakan Anissa dengan sebuah pilihan yang akan mengubah takdirnya selamanya. Sepeninggal Sultan Malik, kehidupan Anissa tidak pernah sama lagi. Rumahnya yang dulu tenang kini menjadi pusat perhatian. Para tetangga dan bahkan orang-orang dari desa sebelah datang silih berganti, bertanya tentang kebenaran cerita yang luar biasa itu. Anissa, yang mencintai ketenangan, merasa sangat terganggu. Ia lebih banyak mengurung diri di rumah, mencoba menata kembali hatinya yang hancur berkeping-keping. Ia merasa marah, bingung, dan terluka. Marah karena merasa dibohongi, bingung karena tidak tahu harus bersikap apa, dan terluka karena benih-benih perasaan yang mulai tumbuh untuk Adam kini harus berhadapan dengan kenyataan bahwa Adam adalah Sultan Malik. Bagaimana mungkin ia bisa bersanding dengan pria setinggi itu? Ia merasa seperti burung pipit yang diminta terbang di angkasa para elang. Di tengah kekacauan itu, satu-satunya sumber kekuatannya adalah Rina. "Bunda, kenapa sedih?" tanya Rina suatu malam. "Apa karena Om Raja sudah pergi?" Rina juga sedih, tapi Om Raja janji akan kembali, kan? Kepolosan Rina menampar Anissa. Ia sadar bahwa ia tidak boleh larut dalam kesedihannya sendiri. Ada seorang anak yang harus ia jaga dan tenangkan hatinya. Anissa memutuskan untuk melakukan apa yang selalu ia lakukan saat menghadapi masalah, bersujud di atas sajadah. Di keheningan sepertiga malam, ia menumpahkan seluruh isi hatinya kepada sang pemilik hati. Ia menangis, memohon ampun, dan meminta petunjuk. "Ya Allah," bisiknya di antara isak tangis, "jika pria itu memang baik untukku, untuk agamaku, dan untuk akhiratku, maka dekatkanlah. Namun jika ia akan membawaku jauh dari MU, maka jauhkanlah sejauh-jauhnya, dan berikanlah hatiku kesabaran untuk menerimanya." Doa menjadi senjatanya. Setiap selesai sholat fardu, ia tak pernah lupa melakukan sholat istikharah, memohon agar Allah memilihkan yang terbaik untuknya. Ia pasrah sepenuhnya. Ia melepaskan semua egonya, semua ketakutannya akan perbedaan status, dan semua kekecewaannya karena merasa dibohongi. Ia menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Tuhan, karena ia yakin skenarionya adalah yang paling indah. Sementara itu, ribuan mil jauhnya, Sultan Malik tiba kembali di kerajaannya. Kedatangannya disambut dengan kelegaan sekaligus ketegangan. Ia langsung dihadapkan pada masalah politik pelik yang sengaja diciptakan oleh beberapa menteri yang tidak menyukai kebijakannya. Mereka menggunakan absennya sang sultan sebagai amunisi untuk mencoba menggoyahkan kekuasaannya. Namun, para menteri itu terkejut. Sultan Malik yang kembali bukanlah sultan yang sama dengan yang pergi. Ia tidak lagi murung dan apatis. Matanya memancarkan ketegasan dan kebijaksanaan yang baru. Dengan tenang dan percaya diri, ia memimpin rapat dewan, mematahkan setiap argumen licik, dan mengambil keputusan-keputusan brilian yang membuat para penentangnya terdiam. Ia memimpin dengan hati yang telah disembuhkan. Di sela-sela kesibukan kenegaraannya, pikirannya tidak pernah lepas dari Anissa. Ia sengaja tidak langsung menghubunginya, memberinya ruang dan waktu untuk berpikir dan berdoa, seperti yang ia janjikan. Ia menghormati proses spiritual Anissa. Sebagai gantinya, ia mengirimkan bantuan untuk desa Anissa secara diam-diam melalui sebuah yayasan amal. Ia membangun sekolah baru, memperbaiki sistem irigasi, dan memberikan beasiswa untuk anak-anak, semua atas nama hamba Allah.
Wazir Yusuf melihat perubahan luar biasa pada sultannya. Ia juga tahu penyebab perubahan itu. Suatu hari, ia memberanikan diri bertanya, "Tuanku, apa rencana Anda selanjutnya mengenai wanita di desa itu?" Sultan Malik tersenyum tipis. "Aku sedang menunggunya, Yusuf. Sama seperti aku menunggu jawaban atas doaku, aku juga sedang menunggu jawaban atas doanya." Di desa, Anisa mulai merasakan dampak dari hamba Allah yang misterius itu. Ia melihat desanya menjadi lebih makmur. Ia tahu di dalam hatinya bahwa ini semua adalah perbuatan Sultan Malik. Pria itu tidak mencoba membelinya dengan harta, tetapi menunjukkan ketulusannya melalui perbuatan nyata yang bermanfaat bagi banyak orang. Hati Anisa yang tadinya ragu, perlahan mulai luluh. Suatu hari, Anisa mengajak Rina berbicara dari hati ke hati. "Rina, seandainya Om Raja mengajak kita untuk tinggal bersamanya di tempat yang sangat jauh, apakah Rina mau?" Rina berpikir sejenak, lalu menjawab, "Asalkan bersama Bunda, Rina mau pergi kemanapun. Lagi pula, Om Raja kan baik. Dia jagain Rina waktu sakit." Jawaban sederhana Rina seolah menjadi restu kecil yang menenangkan hati Anisa. Setelah berminggu-minggu berdoa dan merenung, Anisa akhirnya menemukan kedamaian dalam hatinya. Ketakutannya sirna, digantikan oleh keyakinan. Ia sadar bahwa yang ia cintai adalah Adam, pria dengan hati yang tulus, bukan Sultan Malik, sang pemilik tahta. Dan Adam masih ada di dalam diri Sultan Malik. Ia percaya bahwa jika imannya cukup kuat, ia bisa menghadapi dunia manapun. Sebuah paket datang ke rumah Anisa. Bukan dari kurir biasa, melainkan diantar oleh seorang utusan yang sangat sopan. Di dalamnya ada sebuah kotak beludru sederhana. Isinya bukan perhiasan atau emas, melainkan sebuah Al-Quran dengan sampul yang indah dan secarik surat. Surat itu ditulis tangan oleh Sultan Malik. Dalam surat itu, Sultan Malik tidak membicarakan tentang cinta atau pernikahan. Ia hanya menceritakan bagaimana pertemuannya dengan Anisa telah membawanya kembali ke jalan Tuhannya. Ia berterima kasih karena Anisa telah menjadi pengingat baginya. Surat itu diakhiri dengan sebuah kalimat, "Aku telah menemukan kedamaian dalam imanku. Kini aku hanya berharap bisa menyempurnakannya bersamamu. Namun, aku serahkan semua jawaban pada doa-doamu dan ketetapannya." Surat itu adalah jawaban terakhir yang Anisa butuhkan. Surat itu menunjukkan bahwa niat Sultan Malik bukanlah didasari oleh nafsu atau obsesi, melainkan oleh keinginan untuk membangun sebuah hubungan yang berlandaskan iman. Ia memeluk Al-Quran pemberian Sultan Malik, dan untuk pertama kalinya sejak badai itu datang, ia tersenyum dengan tulus dan penuh keyakinan. Sultan Malik, seolah merasakan sesuatu, merasa sangat gelisah malam itu. Ia berjalan mondar-mandir di kamarnya. Wazir Yusuf masuk dan memberitahukan bahwa ada panggilan telepon yang tersambung melalui jalur khusus dari Indonesia. Jantung Sultan Malik berdebar kencang saat ia mengangkat telepon itu. Di seberang sana, terdengar suara lembut yang sangat ia rindukan. "Assalamualaikum, Tuanku Sultan," sapa Anisa dengan sopan, namun ada kehangatan dalam suaranya. Sultan Malik memejamkan mata, menikmati setiap nada dari suara itu. "Waalaikumsalam, Anisa. Tolong, jangan panggil aku tuanku. Panggil aku dengan nama yang pertama kali kau kenal." Ada jeda sejenak, sebelum akhirnya Anisa berkata, "Adam." Tidak banyak yang mereka bicarakan di telepon.
Anissa hanya berkata, "Surat dan hadiah Anda sudah saya terima. Terima kasih. Al-Quran ini akan menjadi pengingat bagi kita berdua." Kata "kita berdua" yang diucapkan Anissa sudah lebih dari cukup sebagai sebuah jawaban. Sultan Malik merasa kebahagiaan yang luar biasa membuncah di dalam dadanya. "Aku akan datang," kata Sultan Malik dengan suara mantap. "Aku akan datang secara resmi, menemui walimu dan para tetua di desamu. Aku akan datang untuk memintamu dengan cara yang terhormat, sesuai dengan syariat dan adatmu." Anissa tidak menjawab, tetapi Sultan Malik bisa merasakan senyum di seberang telepon. Malam itu, dua insan di dua negara yang berbeda sama-sama melakukan sujud syukur. Mereka telah melewati badai pengakuan dan kegelisahan batin. Mereka telah menyerahkan segalanya kepada Sang Sutradara kehidupan. Dan kini, jalan menuju kepastian telah dibentangkan di hadapan mereka, sebuah jalan yang dibangun di atas pondasi iman, doa, dan ketulusan. Kabar bahwa Sultan Malik Al-Fahd akan datang kembali ke desa untuk melamar seorang janda bernama Anissa menjadi berita paling menggemparkan. Kali ini, kedatangannya bukan lagi dengan menyamar, melainkan dengan rombongan resmi kerajaan. Desa kecil itu mendadak menjadi sorotan dunia. Para jurnalis dari berbagai negara berdatangan, ingin meliput kisah cinta dongeng modern ini. Sultan Malik datang dengan penuh kerendahan hati. Ia tidak mengenakan jubah kebesarannya, melainkan pakaian tradisional Melayu yang sederhana namun berwibawa, sebagai bentuk penghormatan terhadap budaya Anissa. Ia tidak datang sebagai penakluk, melainkan sebagai seorang pria yang datang untuk meminta. Ia menemui Pak RT, yang ditunjuk Anissa sebagai walinya, serta para tetua desa. Proses lamaran berlangsung dengan sangat hikmat dan sederhana di masjid desa, tempat di mana mereka pertama kali sering bertemu. Sultan Malik, dengan bahasa Indonesia yang telah ia pelajari dengan baik, mengutarakan niatnya dengan tulus di hadapan seluruh warga. "Saya datang bukan untuk membawa Anissa ke dalam dunia saya, tetapi untuk mempersatukan dunia kita dalam sebuah ikatan suci yang diridhai Allah," katanya. Anissa, dari balik tirai, menerima lamaran itu dengan anggukan dan ucapan Bismillah. Seluruh masjid menggemakan ucapan syukur. Momen itu disiarkan secara langsung dan ditonton oleh jutaan orang di seluruh dunia. Kisah mereka menjadi simbol bahwa cinta sejati tidak mengenal batas status, budaya, atau negara. Ini adalah kisah tentang dua hamba Tuhan yang dipertemukan oleh takdir. Pernikahan mereka dilangsungkan tidak lama setelah itu. Sesuai permintaan Anissa, akad nikah tetap diadakan di masjid desa kecil itu, sebagai pengingat akan asal-muasal hubungan mereka. Namun, resepsi besar diadakan di istana kerajaan Sultan Malik, sebuah perayaan yang menggabungkan dua budaya yang berbeda menjadi satu harmoni yang indah. Anissa memasuki kehidupan istana dengan keanggunan dan kerendahan hati yang sama seperti saat ia tinggal di desa. Awalnya, ada beberapa kalangan bangsawan yang memandangnya sebelah mata. Namun, kebijaksanaan, ketulusan, dan keimanannya yang kuat perlahan-lahan meluluhkan hati mereka semua. Ia tidak mencoba menjadi orang lain. Ia tetap menjadi Anissa, wanita sederhana yang kini bergelar permaisuri. Ia membawa nilai-nilai kesederhanaan ke dalam istana. Ia memulai program amal untuk kaum miskin, mendirikan sekolah-sekolah gratis, dan lebih suka menghabiskan waktunya di taman istana bersama anak-anak yatim piatu daripada di pesta-pesta glamor. Ia menjadi ratu di hati rakyatnya, sama seperti ia telah menjadi ratu di hati Sultan Malik. Rina, gadis kecil dari desa,
kini telah menjadi seorang putri. Sultan Malik mengangkatnya sebagai anak kandungnya sendiri dan memberinya cinta seorang ayah yang tulus. Rina tumbuh menjadi gadis yang cerdas dan baik hati, tidak pernah melupakan akarnya, dan selalu menjadi pengingat bagi Anissa dan Sultan Malik tentang betapa sederhananya awal dari kisah mereka. Sultan Malik sendiri menjadi pemimpin yang jauh lebih bijaksana dan dicintai. Ia memerintah dengan adil, selalu mendahulukan kepentingan rakyatnya, dan seringkali mengambil keputusan setelah berdiskusi dengan istrinya, sang penyembuh hatinya. Kerajaannya menjadi lebih makmur dan damai di bawah kepemimpinan mereka berdua. Kisah cinta mereka diabadikan dalam berbagai bentuk, menjadi inspirasi bagi jutaan orang. Mereka membuktikan bahwa dongeng tidak hanya ada dalam buku cerita. Dengan iman dan ketulusan, setiap orang bisa menulis dongeng mereka sendiri. Kisah seorang sultan yang hatinya disembuhkan oleh doa seorang ibu tiri dari desa terpencil. Tahun-tahun berlalu, Anissa tidak pernah berubah. Ia tetap bangun di sepertiga malam untuk bermunajat, tetap berbicara dengan tutur kata yang lembut, dan tetap memandang dunia dengan kacamata syukurnya. Mahkota di kepalanya tidak pernah lebih berat dari sajadah yang ia bentangkan setiap hari. Ia adalah bukti hidup bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada tahta, melainkan pada ketakwaan. Sultan Malik seringkali mengajak Anissa dan Rina untuk mengunjungi desa kecil di Indonesia itu. Mereka akan tinggal di rumah sederhana mereka, berbaur kembali dengan para tetangga, dan mengunjungi masjid tempat semuanya dimulai. Ini adalah cara mereka untuk tetap membumi, untuk tidak pernah lupa dari mana mereka berasal dan bagaimana takdir Tuhan bekerja dengan cara yang paling misterius. Wazir Yusuf, yang kini semakin menua, sering tersenyum sendiri saat melihat kebahagiaan sultannya. Usulannya untuk sebuah perjalanan spiritual ternyata membuahkan hasil yang jauh di luar dugaannya. Ia menyaksikan sendiri bagaimana kekuatan doa dan ketulusan hati seorang wanita biasa mampu mengubah seorang raja dan sebuah kerajaan. Suatu sore, saat matahari terbenam di ufuk barat, Sultan Malik dan Anissa duduk di balkon istana, memandangi kerajaan mereka yang damai. "Apakah kau pernah menyesal meninggalkan kehidupan sederhanamu di desa?" tanya Sultan Malik lembut. Anissa tersenyum dan menyandarkan kepalanya di bahu suaminya. "Hidupku tidak pernah berubah," jawab Anissa. "Di desa, aku melayani Allah dengan caraku. Di sini, aku melayani Allah dengan caraku. Istana atau rumah panggung, keduanya hanyalah tempat singgah. Tujuan kita tetap sama, yaitu kembali kepadanya dalam keadaan terbaik." Jawaban itu membuat cinta Sultan Malik semakin dalam. Mereka dikaruniai beberapa orang anak yang tumbuh menjadi pangeran dan putri yang saleh dan salehah. Anissa mendidik mereka dengan kisah-kisah para nabi, sama seperti ia mendidik Rina dulu. Ia memastikan anak-anaknya mengerti bahwa gelar bangsawan yang mereka sandang adalah amanah, bukan hak istimewa. Kisah mereka menjadi pengingat abadi bahwa di dunia ini, tidak ada yang tidak mungkin bagi Allah. Ia mampu mengangkat derajat siapa saja yang ia kehendaki, dan ia mampu menyatukan dua hati yang terpisah oleh lautan dan benua. Kunci dari semua itu adalah keyakinan dan kepasrahan total kepadanya. Warisan terbesar yang mereka tinggalkan bukanlah istana megah atau harta yang melimpah, melainkan sebuah teladan tentang kepemimpinan yang berlandaskan iman dan cinta yang dibangun di atas ketakwaan. Mereka menunjukkan kepada dunia bahwa seorang pemimpin sejati adalah ia yang hatinya tunduk kepada Tuhan. Dari sebuah desa terpencil di Indonesia, cahaya seorang wanita sederhana telah bersinar hingga menerangi sebuah kerajaan di Timur Tengah.
Anissa tidak pernah bercita-cita menjadi ratu, ia hanya bercita-cita menjadi hamba yang dicintai Tuhannya. Namun, dengan meraih cinta Tuhannya, ia justru mendapatkan segalanya. Dan begitulah kisah tentang penyembuh hati sang sultan. Sebuah kisah tentang bagaimana kekuatan doa yang dipanjatkan di atas sajadah sederhana mampu meluluhkan hati seorang raja, menyatukan dua dunia, dan membuktikan bahwa di atas semua tahta dan kekuasaan, ada takdir Allah yang bekerja dengan cara yang paling indah dan tak terduga. Kisah Sultan Malik dan Permaisuri Anissa bukanlah sekadar dongeng tentang cinta beda kasta. Ini adalah sebuah perjalanan spiritual yang mengingatkan kita bahwa istana termegah sekalipun akan terasa hampa tanpa adanya ketenangan jiwa. Pelajaran terpenting dari cerita ini adalah, kekuatan sejati tidak datang dari kekuasaan atau harta, melainkan dari keikhlasan, kesabaran, dan keyakinan penuh pada takdir Tuhan. Terkadang, Allah mengirimkan penyembuh luka kita dalam wujud dan cara yang paling tidak pernah kita duga. Terima kasih sudah menemani perjalanan ini hingga akhir. Jika sahabat tersentuh dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like. Menurut sahabat, apa pelajaran terbesar dari kisah ini? Bagikan pendapatmu di kolom komentar di bawah ya. Dan pastikan sahabat subscribe serta nyalakan lonceng notifikasinya, agar kita bisa terus berbagi kisah-kisah penuh hikmah selanjutnya. Sampai jumpa di video berikutnya.